Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Pagar laut sepanjang 3,3 km di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar secara mandiri oleh perusahaan yang memasangnya, yakni PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN. Kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia disambut oleh Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedua pemimpin akan membahas sejumlah isu strategis baik regional maupun global termasuk soal Gaza. Kita ke informasi pertama pemirsa, korban penggusuran perumahan klaster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPR RI. Warga membawa sejumlah dokumen pendukung termasuk sertifikat hak milik untuk kepentingan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Akankah warga bisa mendapatkan kembali lahan tempat tinggal mereka? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya Zinka Nila. Pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan Mall The Park Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar hebat. Saat kebakaran terjadi, mall belum dibuka sehingga tak ada pedagang. Kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan Mall The Park Kendari yang berlokasi di Jalan Brigjen M. Yunus, Kelurahan Bendi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa pagi. Terlihat gumpalan asap tebal membumbung tinggi dengan kobaran api yang berasal dari lantai 2 bangunan. Beruntung peristiwa terjadi saat kondisi mal belum buka sehingga tidak ada korban di lokasi. Objek yang terbakar berupa pakaian yang berada di lantai 2. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan puluhan tenaga personil gabungan. Sekitar ada kita lihat pakaian gitu. Pakaian ya. Itu dari lantai berapa, Bang? Kita belum lihat, di lantai 2. Dari lantai 2? Iya. Sejauh ini belum ada laporan korban, laporan apa yang terjebak atau apa? Tidak ada. Tidak ada. Karena memang belum dibuka, Bang? Iya. Berapa personil, Bang, yang dikerahkan ini? Karena ini pertemuan antara personil yang mau keluar dan yang mau masuk. Jadi terkumpul 2. Jadi berapa semua, Bang, yang dikerahkan? Kurang lebih 70-an. Saat ini petugas masih melakukan pendinginan dan mengimbau kepada karyawan maupun pemilik toko agar tidak beraktivitas dalam mal sementara waktu. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Muktir, TV One mengabarkan. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN, perusahaan yang memasang pagar laut di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membongkar bilah-bilah bambu secara mandiri pada Selasa pagi. Pembongkaran disaksikan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN membongkar pagar laut di perairan Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Selasa pagi secara mandiri. PT TRPN adalah perusahaan yang memasang pagar laut sepanjang 3,3 km itu. Pembongkaran dilakukan atas inisiatif perusahaan untuk menaati regulasi dari pemerintah. Ya, tentunya ini kan pelanggaran hukum ya, artinya kita mengakui kesalahan dulu ya, kita mengakui kesalahan ya. Yang kedua, kan ada berlaku adagium, siapa yang memulai, dia yang mengakhiri. Jadi karena kami yang memulai, kami yang mengakhiri. Jadi dengan permintaan maaf, kami akan membongkar ini semua, karena ini kelakuan kami, jadi kami akan membongkar ini semua sampai selesai. Pembongkaran pun turut disaksikan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
kami diskusi dengan teman-teman ini, siapa yang masang, mereka yang harus melakukan pembongkaran, gitu kan? Karena pihak perusahaan itu jelas ada yang melakukan pemasangan, jadi kami minta pihak perusahaan, dan perusahaan bersedia membuat pernyataan kami siap membongkar. Kami apresiasi sama perusahaan ini, artinya mereka dengan legowo ya, dengan maunya sendiri melakukan pembongkaran ini. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang turut melihat pembongkaran pagar laut berharap ini bisa menjadi evaluasi agar ke depan aktivitas pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai regulasi. Saya rasa ini menjadi titik awal kita lah untuk kembali. Saya rasa pihak perusahaannya untuk mengurus izin-izin yang diperlukan. Sehingga ke depannya ini bisa menjadi lancar ya, sesuai keinginan, ini tetap akan dikembangkan menjadi pelabuhan. Perikanan tentu ini sangat bagus untuk Jawa Barat. Namun tadi syaratnya segala perizinan ini harus dipenuhi, AMDAL-nya dan lain-lainnya. Ya. Pembongkaran pagar laut ini ditargetkan selesai dalam 3 hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara PT TRPN hari ini mulai membongkar pagar laut di perairan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses pembongkaran pagar laut di perairan Bekasi diawasi Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan. Pembongkaran pagar laut itu pun disambut baik para nelayan. Pasalnya, keberadaan pagar laut tersebut telah menghambat para nelayan. Para nelayan juga rencananya akan membantu membongkar pagar laut secara sukarela jika dilibatkan PT TRPN. Dengan dibongkarnya pagar laut di wilayah pesisir Bekasi, para nelayan berharap dapat mengembalikan ekosistem laut sehingga dapat memulihkan pendapatan para nelayan setempat. Rencananya PT TRPN akan membongkar pagar laut sepanjang 3,3 km menyusul perintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip yang terletak di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten digeledah Bareskrim Polri. Tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan juga memeriksa istri Kepala Desa Kohot yang ramai dikaitkan dengan pagar laut. Rumah Kepala Desa Arsin bin Asip dan kantor Desa Kohot yang terletak di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, digeledah tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Tim penyidik juga membawa personil dari Pusat Laboratorium Forensik dan petugas Polsek setempat. Setelah menyusuri ruangan demi ruangan, tim penyidik menyita sejumlah dokumen yang berhubungan dengan pagar laut. Petugas menggeledah rumah pribadi Kepala Desa Kohot yang tak jauh dari kantor desa. Seluruh dokumen yang terkait dengan sertifikat hak guna bangunan maupun sertifikat hak milik pagar laut di Kabupaten Tangerang diperiksa petugas. Selama pemeriksaan, istri beserta keluarga Kades Kohot diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara soal pagar laut. Tim dari Bareskrim Polri, kami datang ke sini melaksanakan tugas. Tugas kami adalah akan melakukan mencari data di sini dalam bentuk penggeledahan di ruang kantor desa Kohot. Seluruh dokumen penting dari penggeledahan kemudian dibawa ke kantor Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan dan penyidikan. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut secara langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Erdogan didampingi ibu negara hadir untuk kunjungan kenegaraan selama 2 hari di Indonesia. Bersama pesawat kepresidenan Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mendarat sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Meskipun kondisi hujan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut langsung kedatangan Erdogan dan Ibu Negara, Emine Erdogan. Presiden Prabowo juga mengenalkan para pendampingnya seperti Sekretaris Kabinet Mayor Teddy, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Prabowo bersama Erdogan sepayung beriringan disambut pasukan jajar kehormatan. Kedua kepala negara kemudian menaiki mobil yang sama untuk menuju hotel tempat Presiden Turki Erdogan menginap dan mengadakan kegiatan internal. Selanjutnya, besok Presiden Erdogan akan melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengancam akan menyetop bantuan untuk negara-negara sekutunya di Arab, yakni Mesir dan Yordania. Apa sebabnya? Tetaplah di kabar utama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya serius untuk mengambil alih Gaza. Bahkan Donald Trump mengaku siap secara militer maupun ekonomi untuk mewujudkan rencananya itu. Lebih jauh lagi pemirsa, Trump juga mengancam Mesir dan Jordania. Bantuan ekonomi untuk kedua negara itu akan dihentikan Trump jika mereka tidak mau menampung penduduk Palestina. Akankah keinginan Trump mengosongkan Gaza menemukan jalannya? Untuk membahasnya telah bergabung pakar Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam Bang Faisal. Selamat malam Mbak. Ya, Bang, tanggapan Anda atas ancaman Donald Trump ke Mesir dan Yordania jika tidak mau menampung warga Gaza seperti apa? Ya, saya kira Mesir dan Yordania wajib menolak usulan itu, dan ini juga sudah beberapa kali diungkapkan oleh Mesir dan Yordania menanggapi pernyataan sebelumnya untuk mengosongkan Gaza. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman perang-perang sebelumnya, tidak pernah ada rakyat Palestina di Gaza melakukan eksodus karena penderitaan mereka alami selama perang ataupun kehancuran yang mereka terima setelah perang. Jadi di perang yang kelima ini bukan pengalaman baru Gaza luluh lantak oleh agresi militer Israel. Tentu mereka pasti akan menolak karena itu tanah air mereka sudah kehilangan harta benda, orang-orang yang disayangi, kehilangan kenangan. Tidak mungkin mereka akan meninggalkan tanah kelahiran mereka, pindah ke negara lain untuk waktu permanen dan tidak bisa balik lagi. Itu kan yang seperti dikatakan Trump. Nah, itu saja sudah menjadi tantangan kalau Trump ingin melaksanakan rencana kontroversialnya itu. Yang kedua adalah kalau mengosongkan Gaza artinya mengosongkan juga dari Hamas, Jihad Islam dan milisi-milisi lainnya. Sedangkan Israel 15 bulan berperang itu tidak berhasil mengalahkan Hamas, tidak berhasil mengusir orang-orang Hamas ataupun milisi lainnya, Jihad Islam, keluar dari Gaza. Artinya rencana itu akan sulit dilaksanakan. Hanya saja yang saya sayangkan dalam bagaimana Gaza setelah perang ini, itu narasi yang mendominasi adalah narasi Amerika dengan Israel. Yang saya lihat para pemimpin negara Arab dan Muslim seperti kebingungan apa yang akan dilakukan setelah Gaza selesai perang atau setelah gencatan senjata tercapai. Yang mereka, perspektif mereka kan kesamaan pandangannya hanya bagaimana membangun kembali Gaza. Padahal pandangan seperti itu sudah pernah mereka sampaikan juga atau mereka laksanakan di 4 perang Gaza sebelumnya, Desember 2008 sampai 2009, November 2012, Bang Faisal, 2014, lalu bagaimana dengan Mei ancaman 2021. Amerika terhadap Mesir dan Yordania yang mengancam bahwa Amerika akan memberhentikan bantuannya terhadap dua negara tersebut? Saya kira itu tidak akan, ini kan akan ada KTT Liga Arab Istimewa ya, darurat di Mesir pada tanggal 27 Februari di Kairo. Saya kira Mesir akan dan Jordania akan menolak karena itu juga akan berdampak terhadap kondisi domestik mereka. Kita tahu di Mesir itu kan Sinai sejak Sisi menjadi presiden pada 2013 itu ditetapkan sebagai daerah zona militer, artinya tidak bisa sembarangan orang masuk, dan juga Sisi itu kan bermusuhan dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun ketika Presiden Muhammad Mursi juga diadili ketika Sisi menjabat, dan sedangkan Hamas adalah cabang dari Al-Ikhwan Al-Muslimun yang ada di Gaza. Jadi sulit bagi Mesir juga untuk menerima. Terus juga Jordan juga selama dari 2011 sampai terakhir kemarin setelah rezim Assad jatuh juga menampung para pengungsi Suriah di daerah Azraq namanya, Camp Azraq.
Jadi saya kira ya negara ini juga akan menjadi beban. Siapa yang akan menanggung biaya itu? Apakah Trump juga mau? Kita tahu kan Trump pengusaha pasti ada hitung-hitungannya. Belum tentu juga mau menampung apalagi permanen. Ya, karena kan bebannya juga ada beban ekonomi, sosial, pendidikan. Itu yang harus, belum lagi masalah keamanan karena ya itu tadi ada orang-orang pengungsi dari luar. Terus juga bagaimana adaptasi juga di Mesir nantinya. Terus di wilayah mana Mesirnya atau Jordannya. Itu kan mesti dia harus dipikirkan panjang. Makanya saya kira rencana Trump ini kalau memang serius ya itu akan sangat mendapat tentangan dan saya yakin itu tidak akan bisa dilaksanakan. Baik, Bang Faisal, Trump juga sempat meminta Indonesia untuk menampung penduduk Gaza yang ditolak kemudian oleh Indonesia. Apa tanggapan Anda? Ya, karena tidak mungkin itu terlalu jauh. Selain tadi, orang-orang Palestina di Gaza juga tidak akan mau meninggalkan wilayah mereka secara permanen, pindah ke Indonesia. Walaupun Indonesia mendukung Palestina, karena Indonesia juga punya beban sendiri. Kita tahu kan masalah anggaran yang sekarang ketika Presiden Prabowo akhirnya mengurangi anggaran di kementerian dan lembaga negara. Jadi saya kira itu tidak akan mungkin juga dilaksanakan. Biayanya juga cukup besar, terus juga jaraknya terlalu jauh, otomatis itu tidak akan mungkin dilaksanakan juga. Baik, terima kasih Bang Faisal telah menyempatkan waktunya di Kabar Utama pada malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas Bang Faisal. Pemirsa, korban penggusuran perumahan klaster Setia Mekar Residence 2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendatangi gedung DPR RI. Selesai jeda, Kabar Utama akan kembali dengan informasi lengkapnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Korban penggusuran perumahan klaster Setia Mekar Residence 2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPR RI. Warga berharap bisa kembali mendapatkan lahan tempat tinggal mereka. Dalam rapat dengar pendapat Selasa siang dengan Komisi 2 DPR RI, warga menyampaikan duduk perkara dan keluh kesah dalam kasus penggusuran klaster Setia Mekar Residen 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Komisi 2 akan mengusulkan pembentukan Satgas atau Pengadilan Pertanahan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini terulang kembali. Lebih lanjut, warga terdampak penggusuran klaster Setia Mekar 2 Tambun Bekasi dijanjikan akan mendapatkan kembali hak-hak mereka usai sertifikat hak milik tanah mereka dinyatakan sah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI hari ini. Persoalan yang ada di ATR BPN. Bagaimana ATR BPN bisa segera menyelesaikan dari wilayah leading sektornya. Ya, yang mana Pak Nusron sudah sepakat ya, bagaimana Kementerian ATR BPR ini harus mengembalikan hak-hak tanah ini benar-benar untuk rakyat, yang mana juga tidak membuat panik semua pihak gitu. Jadi garis polisi dan pagar seng itu minta dilepas, itu kepemilikannya masih status kita yang punya sertifikat. Dan kita juga selain punya sertifikat, kita juga pajak rutin. Semua lengkap surat-suratnya. Jadi disahkan, sudah dilihat. Sebelumnya, proses eksekusi oleh pengadilan mendapat penolakan karena warga memiliki sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional. Terdapat 27 bidang tanah yang tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit bangunan ruko. Pasca dilakukan eksekusi, sejumlah warga kehilangan tempat tinggal lantaran rumahnya sudah hancur rata dengan tanah. Polemik penggusuran ini membuat Menteri ATR BPN Nusron Wahid terjun langsung meninjau lokasi lahan yang bersengketa. Dari Jakarta, Zinkanela, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara soal kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah. Menurutnya efisiensi anggaran tidak mengganggu program layanan publik. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memangkas atau melakukan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian. Di ruang publik soal efisiensi atau penghematan ini menjadi topik hangat. Untuk itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan agar nantinya tidak terjadi salah tafsir bahwa kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto ditujukan terhadap program-program yang tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya. Kegiatan tersebut seperti perjalanan luar negeri, perjalanan dinas, juga kegiatan seremonial. Jadi masing-masing kementerian itu nanti akan menyesuaikan penghematan-penghematan itu dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Jadi yang arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. Sedangkan bagi program yang bersifat layanan publik tidak terdampak efisiensi. Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025. Salah satu poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran adalah menargetkan efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar 306 triliun rupiah. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Anggaran yang dipangkas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar 62%, di mana dari 229 miliar dipotong menjadi 85 miliar rupiah. Menurut Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas, meskipun turut mendukung program pemerintah, namun efisiensi anggaran tersebut membuat LPSK kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban kejahatan. Bahkan pemangkasan anggaran ini juga dapat membuat LPSK menghentikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban. Menyikapi kondisi tersebut, LPSK akan lebih selektif dalam memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap para pemohon. Sisi ini ya terancam ya para saksi dan korban ini untuk tidak diberikan perlindungan secara lebih maksimal gitu ya. Jadi kami khawatir dengan adanya anggaran yang dipotong ini, maka korban dan saksi haknya itu tidak dapat dipenuhi secara maksimal seperti sebelumnya. Pemirsa, program pembangunan 3 juta rumah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN dan sektor swasta, mendapat dukungan penuh dari Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menilai program ini sebagai langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan hunian rakyat serta mendorong partisipasi pengusaha daerah dalam rantai pasok konstruksi. Akhir kan Pak Ara kesini sekitar 3 hari yang lalu, kemarin ada tanda tangan antara BUMN dan Kementerian Pak Menteri Ara. Saya rasa bagus sekali karena satu, untuk bisa mencapai 2 juta di desa, 1 juta di kota, itu butuh kerjasama dan gotong royong. Kalau tidak salah, angka yang disampaikan oleh Pak Ara tahun ini mungkin sekitar 250.000. Nah, dan segala macam inovasi sudah dilakukan, baik dengan menghilangkan PPN, lalu juga semacam IMB, sekarang namanya berbeda, tapi dipercepat dan digratiskan. Tentu ini untuk
rumah yang sekitar 110 jutaan, 36 tipenya. Nah, ini penting buat kalian untuk berpartisipasi karena teman-teman di daerah tentu ingin menjadi bagian daripada ini, karena mereka juga pengusaha. Kita ketahui bahwa setiap rumah tipe 36 kan ada 7.500 bata misalnya, ada 150-an vendor yang bisa berpartisipasi. Jadi saya rasa program 2 juta plus 1 juta ini, 3 juta ini sangat bagus. Dan kita dengar dari Qatar dan juga dari UAE itu juga sangat antusias dari sisi pendanaan. Dan dari Cina dan India kemarin kita balik juga sangat tertarik dari sisi konstruksinya. Jadi sekarang tinggal bagaimana pemerintah bersama dunia usaha, Kadin bisa membantu merealisasikannya. Pemirsa, seusai jeda kami akan mengabarkan informasi mengenai sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menghadirkan 4 ahli pidana dari KPK. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menghadirkan 4 ahli pidana dari KPK. Sempat terjadi perdebatan antara tim kuasa hukum Hasto Kristianto dan tim Biro Hukum KPK saat hakim meminta pihak KPK mengajukan bukti tambahan. Sidang pra-peradilan penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah menghadirkan 4 saksi ahli dari KPK. Namun sebelum persidangan dimulai, sempat terjadi perdebatan antara tim kuasa hukum Hasto Kristianto dengan tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Adu argumen terjadi saat hakim meminta pihak KPK mengajukan bukti tambahan. Pihak KPK kemudian mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Hakim pun menegur keduanya. Tolong. Sebentar Pak. Tolong ya perdebatannya dengan pelan-pelan Pak, perdebatannya dengan bahasa yang santai saja, nggak usah pakai teriak-teriak dari Pak. Ini live Pak. Apa yang saudara sikap di sini itu dilihat oleh, tolong perdebatannya saya ingatkan yang. Karenanya, pengacara Hasto Kristianto menilai bukti tertulis dari KPK tersebut sebagian besar cacat formil karena menggunakan berkas selama persidangan dan bukan merupakan dokumen asli melainkan dokumen salinan. Kita sampaikan dari awal bahwa KPK dalam hal ini tidak siap untuk mentersangkakan seseorang. Terbukti bahwa apa yang kami dalilkan hari ini kelihatan. Contohnya ya, dari BAP yang dipakai, ini adalah alat bukti yang sudah dipersidangkan, yang sudah ingkrah. Dan saksi-saksi ini sudah diuji di dalam persidangan, sudah di-cross, kemudian sudah ada jaksa penuntut umum dan sudah diputuskan oleh hakim yang mulia. Kemudian, dalam bukti yang dihadirkan kemarin, teman-teman, ada BAP yang kopi dari kopi. Itu tidak diperbolehkan di dalam hukum pembuktian. Hasto Kristianto menggugat KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahda Yustiza, Muhammad Rafi, TV One, mengabarkan. Pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, rangkuman peristiwa yang terjadi hari ini kami hadirkan dalam kabar berikut ini. Pesawat kepresidenan Turki tiba sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto menyambut secara langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meski kondisi hujan. Erdogan tiba di Indonesia dalam rangkaian lawatan 3 negara Asia.
Prabowo bersama Erdogan langsung menaiki mobil yang sama menuju hotel tempat Presiden Turki itu menginap dan menjalani kegiatan internal. Esok, Presiden Erdogan akan melangsungkan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara membongkar pagar laut di perairan Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Selasa pagi sepanjang 3,3 km secara mandiri. Pembongkaran dilakukan atas inisiatif perusahaan untuk menaati regulasi dari pemerintah. Pembongkaran disaksikan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Selasa siang berlangsung ricuh. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah mewah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa dihindari. Pemilik rumah mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar rupiah di tahun 2020, namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Aksi penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim TV One mengabarkan. Demikian kabar utama malam ini, saya Zinkanila pamit undur diri, dan pemirsa jangan lewatkan program spesial 17 tahun TV One mengawal Indonesia dengan semangat kolaborasi untuk negeri. Kami akan hadirkan doa bersama untuk negeri, dialog kebangsaan dan damai Indonesiaku spesial mulai dari tanggal 14 hingga 16 Februari 2025. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,